Kita para fans atau para pendengar hanya terjebak dengan sosok, tidak menilai dengan teliti lagu ini. Menghapus Jejakmu adalah lagu yang sukses secara komersial, tapi miskin nyawa. Menghapus Jejakmu terdengar seperti formula lama Peter Pan yang mulai kehilangan kejutan ketika mereka merasa tak sekuat saat berenam dulu. Tidak ada metafora seperti biasanya. Padahal Ariel dikenal dengan kekuatan lirik reflektif, tapi di sini justru tampak kehilangan kedalaman dan daya tafsir. Drum dan bass lebih kering dan sederhana. Suara vokal Ariel bernada tegas, namun datar. Energi dan tekanan emosional yang seadanya. Dan tidak ada lonjakan. Suara bahkan di bagian chorus akhir di lagu ini masih terdengar sama walaupun terdengar ada perubahan di bagian musik. Versi 2022 ini seharusnya menjadi reinkarnasi modern, tapi hasilnya justru kering dan terlalu digital. Semua elemen musik seolah disterilkan, berhasil halus tapi dingin. Halo guys, welcome back again with me di Rain Studio Indonesia. Dan di video kali ini, sesuai janji kita kemarin, kita akan bahas untuk kedepannya beberapa lagu-lagu yang berada di album Peter Pan yang bertajuk Hari yang Cerah. Untuk lagu yang pertama yaitu yang berjudul Menghapus Jejakmu, dan kita akan membahas dua versi sekaligus. Yang pertama versi Peter Pan di album Hari yang Cerah, kemudian versi Noah yang rilis di tahun 2022 kemarin. Jadi tanpa basa-basi, mari kita mulai videonya. Lagu Menghapus Jejakmu bisa dibilang lagu yang beda dari lagu Peter Pan lainnya. Pasalnya, lagu ini terdengar seperti lagu ceria yang mempunyai atmosfer seperti perempuan yang menyanyikannya, bukan dari lagu dari sebuah band, apalagi band laki-laki. Lagu ini seperti menggambarkan sebuah peran dalam lagu ini, yaitu si aku adalah seorang cewek. Alunan pun terdengar menyenangkan, lantunan gitar akustik yang sangat luar biasa dan menggugah hati dan membuat kita menikmati lagu ini. Adapun liriknya juga bukan versi Peter Pan friendly. Lagu ini begitu terus terang, tergambar, terpancar, tanpa repot-repot kita menerjemahkan lagu ini seperti lagu-lagu Peter Pan pada umumnya. Namun kita bisa lihat sendiri, liriknya pun memiliki makna perpisahan atau kejenuhan terhadap pasangan. Jadi bisa dibilang ini masih dalam rangka atau ide Peter Pan, sebab mencangkup musik yang ceria dan lirik yang lumayan gelap. Perbedaan lagu Menghapus Jejakmu versi Peter Pan dan versi Noah merupakan transformasi yang mencerminkan evolusi musikal dan visual Ariel beserta bandnya dari masa kejayaan awal menuju era kedewasaan artistik. Walaupun inti lagu dan maknanya tetap sama, tentang usaha melupakan seseorang yang masih melekat di hati, keduanya punya nuansa, produksi, dan pendekatan artistik yang sangat berbeda. Versi Peter Pan di album Hari yang Cerah di tahun 2007 memiliki gaya musik pop rock khas 2000-an dengan nuansa akustik dan berusaha tetap friendly di telinga pendengar, membuka kesan urgent dan energik, menggambarkan rasa gelisah ingin melupakan seseorang. Drum dan bass lebih kering dan sederhana, lalu bass mengikuti progresi gitar tanpa terlalu banyak improvisasi. Suara vokal Ariel bernada tegas, namun datar, dan ia seolah-olah menyanyikan lagu ini dengan energi dan tekanan emosional yang seadanya. Dan di setiap pengucapan kata terdengar seperti seorang yang masih berjuang. Tidak ada lonjakan. Suara bahkan di bagian chorus akhir di lagu ini masih terdengar sama walaupun terdengar ada perubahan di bagian musik. Namun secara keseluruhan, nuansa lagu ini bisa dibilang lagu sedih, tapi masih punya semangat khas Peter Pan yang bermain di wilayah antara pop dan alternatif. Sedangkan versi Noah, gaya musiknya lebih modern dan matang, mengarah ke pop akustik dengan sentuhan elektronik ringan. Drum lebih bulat dan megah, dengan teknik produksi digital yang membuat bunyinya luas dan sinematik. Ada juga sentuhan perkusi dari Rejoice the Group yang semakin menambah nuansa heavy fun
di dalamnya. Vokal Ariel juga lebih tenang, terbuka. Ia tidak lagi terdengar datar, melainkan bernyanyi dengan megah lewat nyanyiannya yang menggambarkan seseorang yang sudah menerima sesuatu yang telah hilang dalam hidupnya. Namun secara mood pembawaannya musik dari kedua band ini, Noah sepertinya terdengar lebih happy, lepas dan menikmati, bersemangat, seolah-olah beban rasa letih dan ketakutannya pada saat mereka merilis lagu ini di tahun 2007 yang memang waktu itu terdengar datar. Musiknya happy, namun tersisa suatu misteri di dalam bagian demi bagian sebuah lagu itu pada tahun 2007. Jadi kesimpulannya, walaupun musik, genre, dan temanya sama, namun mood yang dibangun di band ini beda. Kemudian kita beralih ke aspek visual atau video musik versi Peter Pan dulu ya. Konsepnya bisa dibilang realistik dan simbolik. Seorang pria yang berjalan dikejar wanita yang digambarkan sebagai bayangan masa lalu, bisa juga wanita atau kenangan atau apapun itu. Peter Pan menggambarkan pelarian dari masa lalu dengan tone dramatis dan teatrikal. Di penghujung lagu, sang lelaki masuk ke dalam rumah dan perempuan mengikutinya hanya berdiri diam di bagian teras diguyur hujan. Ini digambarkan bahwa lelaki sepanjang video berjalan lurus tanpa mempedulikan masa lalunya dan akhirnya menemukan sosok yang dia namakan rumah di dalam hidupnya. Sedangkan hujan digambarkan sebagai alat untuk menghapus kenangan dan apapun mengenai masa lalu. Akhirnya, masa lalu tidak boleh masuk di dalam rumah, makanya dia diam kemudian mengikuti orang lain lagi. Sedangkan versi Noah, backgroundnya hanya di sebuah taman ria yang bisa saja digambarkan pemeran laki-laki dalam video ini menganggap bila perempuan yang mengikutinya adalah mainan. Beda dengan versi Peter Pan yang sepanjang video musiknya menampilkan jalan berarti sebuah perjalanan. Di akhir lagu, pemeran laki-laki melepaskan skrap di lehernya dan menuju sebuah mobil yang berisi perempuan lain, yang diibaratkan di sini skrap sebagai pengikat masa lalu, entah itu cincin, ucapan janji, atau apapun segalanya. Sedangkan mobil di sini yang diisi oleh perempuan diibaratkan sang lelaki kini menuju perjalanan barunya bersama kenangan yang baru. Singkatnya, secara musikal, versi Peter Pan adalah kisah seseorang yang berjuang melupakan, sedangkan versi Noah adalah kisah yang telah berdamai dengan kenangan itu. Perbedaan ini bukan sekedar gaya, tetapi representasi perjalanan waktu Ariel dan bandnya dari anak muda yang penuh emosional menjadi seniman yang matang dan sadar makna kehilangan. Perlahan mimpi terasa mengganggu, tak mungkin ini tetap bertahan. Laku bukan tempat untuk hentikan langkahku. Nah, setelah kita memuji-muji kehebatan lagu ini, sekarang kita bahas kelemahan lagu ini dimulai dari versi Peter Pan lagi. Secara musikal, Menghapus Jejakmu terdengar seperti formula lama Peter Pan yang mulai kehilangan kejutan ketika mereka merasa tak sekuat saat berenam dulu. Liriknya sekilas puitis, tapi kalau dikupas, sebenarnya terlalu umum dan dangkal. Terdengar seperti template lirik patah hati yang ditulis siapapun dalam 5 menit. Tidak ada diksi yang menggigit, tidak ada metafora seperti biasanya. Padahal Ariel dikenal dengan kekuatan lirik reflektif, tapi di sini justru tampak kehilangan kedalaman dan daya tafsir. Vokal Ariel di lagu ini terdengar rapi, tapi justru terlalu rapi sampai kehilangan jiwa. Tidak ada letupan emosi, tidak ada rasa marah atau penyesalan yang benar-benar hidup. Beberapa bagian bahkan terasa datar dan monoton, seolah Ariel menahan diri agar lagu tetap ramah di telinga, bukan jujur atau mengungkapkan rasa yang sebenarnya. Namun ini tidak berhasil sama sekali. Kita para fans atau para pendengar hanya terjebak dengan sosok, tidak menilai dengan teliti lagu ini. Menghapus Jejakmu adalah lagu yang sukses secara komersial tapi miskin nyawa. Peter Pan di sini lebih terasa seperti produk industri musik, bukan band yang sedang berekspresi musikal yang musiknya aman, liriknya datar dan emosinya dangkal. Lagu ini seperti bayangan cantik tanpa jiwa, enak didengar tapi cepat dilupakan. Kemudian di versi Noah ini lebih terasa aneh lagi. Musiknya semakin menyenangkan, seolah move on, pergi meninggalkan seseorang atau masa lalu adalah hal yang menyenangkan. Versi 2022 ini seharusnya menjadi reinkarnasi modern, tapi hasilnya justru kering dan terlalu digital. Semua elemen musik seolah disterilkan
berhasil, halus tapi dingin. Ariel memang lebih matang dalam vokal, tapi sayangnya kematangan itu berubah jadi kekakuan. Ia terdengar terlalu berhati-hati, seolah takut keluar dari garis nada. Sampai di sini aja video kali ini. Jadi apakah ini adalah lagu yang menarik, bagus atau luar biasa milik Peter Pan atau Noah? Silahkan berdiskusi di kolom komentar. Kita bahas lebih dalam lagi di sana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.